Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmatul Mabudurroh dengan NIM E07218014 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 7. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Syaifullah Yazid MA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang simbol-simbol sofistik dalam arsitektur pondok pesantren. Nah, dalam tema ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada tentang pengertian arsitektur simbol sendiri, yang kedua tentang arti dari arsitektur dalam Islam, dan yang ketiga itu tentang prinsip-prinsip Islam dalam arsitektur. Namun sebelum masuk pada 3 poin pembahasan ini, saya ingin sedikit mengulas tentang apa itu pondok pesantren. Mungkin kata pondok pesantren ini sudah tidak asing bagi kita, dan saya yakin mayoritas dari teman-teman sekalian pasti paham insya Allah dan tahu apa itu pondok pesantren. Teman-teman juga pasti banyak yang pernah masuk dalam dunia pesantren atau pernah mondok ya, jadinya pasti paham apa itu pondok pesantren. Tapi tidak apa-apa, di sini saya akan sedikit mengulas tentang apa itu pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem berasrama. Nah, juga bagi umat Islam, pondok pesantren itu merupakan lembaga yang sangat penting ya, karena dalam pondok pesantren itu kita bisa memperoleh atau mempelajari agama secara mendalam. Dan mungkin bisa-bisa saja kita belajar agama itu di luar pondok pesantren seperti sekolah formal, pengajian atau lain sebagainya, akan tetapi mungkin tidak secara mendalam atau sedetail di dunia pondok. Jadinya itulah pentingnya pondok pesantren. Nah, dalam pondok pesantren itu juga tentunya ada beberapa komponen, yaitu seperti ada santri atau santriwati sebagai murid, ada juga kiai atau nyai sebagai pengasuh, pemilik atau pimpinan pada pondok pesantren tersebut, ada juga ustadz dan ustazah selaku pengajar di dunia pesantren. Ada juga bangunan seperti bangunan masjid, gedung sekolah, atau asrama, dan lain sebagainya. Itu pasti banyak bangunan-bangunan di pondok pesantren, karena setiap pondok itu bangunannya berbeda-beda atau kelengkapan fasilitasnya itu berbeda-beda. Nah, berbicara tentang bangunan, karena memang yang akan kita bahas ini bersangkutan dengan arsitektur atau bangunan. Jadi saya akan menjelaskan tentang bangunan juga ya. Dalam mendesain sebuah bangunan, apalagi bangunan sebuah pondok ya, tentunya tidak hanya memperhatikan tata letak, kenyamanan atau fungsinya saja, kan tetapi pondok juga pasti memiliki ciri atau identitas yang khas dan dapat menjelaskan bahwa bangunan tersebut merupakan sebuah pondok. Dan tentunya pasti ada makna dalam setiap bentuk bangunannya, dan itu bisa dijadikan sebuah simbol tersendiri bagi setiap lembaga atau pondok pesantren. Pada penerapan konsep arsitektur simbolik pada sebuah bangunan ini merupakan salah satu cara seorang arsitek untuk memberikan identitas pada sebuah bangunan, karena dengan adanya simbol pada suatu bangunan akan menjadikan suatu ciri khas atau identitas tertentu pada sebuah bangunan. Namun biasanya juga ada permintaan dari pengasuh
atau pimpinan pondok tersebut dalam mendirikan sebuah bangunan. Nah, itu dia sedikit ulasan tentang apa itu pondok pesantren dan sedikit ulasan tentang komponen-komponen yang ada di sebuah pondok pesantren. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama. Nah, ini pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian arsitektur simbolik. Nah, arsitektur simbolik ini merupakan suatu cara bagaimana pengguna simbol atau lambang sebagai dari ungkapan ide-ide yang diterapkan secara arsitektural yang dapat menampilkan identitas dari suatu rancangan arsitek dan juga memiliki makna serta nilai-nilai simbolis yang dapat dihasilkan melalui bentuk dan langgam. Ini ada juga pendapat dari Nugraha bahwa arsitektur simbolik ini dibagi menjadi dua suku kata, yaitu arsitektur dan simbolik. Masing-masing suku kata memiliki arti tersendiri, yaitu yang pertama ada arsitektur yang memiliki arti seni dan ilmu merancang suatu bangunan yang mencakup seluruh wilayah binaan, mulai dari level yang terkecil seperti desain perabot dan desain produk, bahkan sampai pada level terbesar seperti perencanaan pembangunan kota atau lain sebagainya. Nah, sedangkan simbolik ini merupakan lambang yang menandakan suatu tujuan dan maksud tertentu pada sebuah bangunan atau lainnya. Nah, itu dia pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian arsitektur simbolik. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang arsitektur dalam Islam. Nah, dalam pembahasan kedua ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama tentang pengertiannya, itu pengertian arsitektur Islam, yang merupakan arsitektur Islam itu merupakan hasil perancangan ruang dan karya arsitektur yang berasaskan corak hidup umat Islam yang berdasar pada prinsip-prinsip keislaman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau biasa kita kenal dengan hadis. Dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih memang tidak ada penekanan khusus terhadap arsitektur, namun makna-makna dan isyarat di dalam keduanya bisa menjadi sebuah pedoman yang tegas dalam membangun sebuah bangunan. Lanjut, yang B ada kaidah arsitektur Islam. Ada beberapa kaidah arsitektur Islam, yaitu yang pertama, di dalam dan luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen yang berbentuk makhluk hidup yang utuh. Yang kedua, di dalam dan luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer dan kesombongan. Yang keempat, pengaturan ruang-ruang ditujukan untuk mendukung menjaga akhlak dan perilaku. Yang kelima, posisi toilet tidak dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keenam, keberadaan bangunan tidak merugikan tetangga sekitar. Yang ketujuh, pembangunan sampai berdirinya bangunan seminimal mungkin tidak merusak alam. Dan yang terakhir, menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah seperti warna-warna alam. Itulah kaidah-kaidah arsitektur dalam Islam. Jadi, dalam Islam kita sudah diatur sebagaimana mestinya untuk membangun baik mungkin sebuah bangunan. Itu dia yang C, yaitu simbol sofistik arsitektur dalam pondok pesantren. Ada beberapa konsep rancangan arsitektur Islam pada pondok pesantren, yaitu salah satunya Pondok Matorial Anwar Lamongan. Pembahasan tentang transformasi bangunan diwujudkan dalam beberapa aspek, yaitu transformasi atap berupa 3 tingkatan yang merefleksikan kesempurnaan keislaman seorang muslim.
Yang pertama itu di tingkatan pertama ada Islam atau syariat. Yang kedua itu ada iman atau tarekat, dan yang ketiga ada tingkatan ihsan atau hakikat. Nah, sedangkan puncaknya yaitu ada makrifat yang merupakan perpaduan dari 3 komponen tersebut menuju kesempurnaan. Nah, kemudian ada aspek transformasi bangunan, yaitu menggunakan ornamen kaligrafi pada bangunan masjidnya yang menggunakan ukiran kaligrafi ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Itulah salah satu contoh pondok pesantren yang memiliki simbol spesifik dalam arsitektur bangunannya. Oke, lanjut pada pembahasan yang terakhir tentang prinsip-prinsip Islam dalam arsitektur. Nah, di sini ada menurut Namkulauta Bertas, dalam prinsip dasar pemikiran arsitektur Islam, maka sumber dan dasar pemikiran Islam adalah sumber dan dasar pemikiran yang juga diaplikasikan dalam arsitektur Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Menurut beliau, penerapan konsep arsitektur Islam pada tampilan bangunan menggunakan 5 prinsip arsitektur Islam. Yang pertama itu ada prinsip peringatan kepada Tuhan. Tuhan kan sudah banyak mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa kita itu harus juga berkontemplasi dengan berbagai ciptaannya, termasuk alam ini ya. Jadi sebisa mungkin pembangunan suatu bangunan itu bisa didasarkan pada konsep pengingatan kepada Yang Maha Kuasa, seperti mungkin ada nuansa alamnya kayak rumput, bunga, atau lain sebagainya. Itu cara kita menerapkan konsep atau prinsip peringatan kepada Tuhan pada arsitektur Islam. Yang kedua itu ada prinsip peringatan akan kerendahan hati. Jadi di sini maksudnya sebisa mungkin suatu bangunan, apalagi pondok pesantren, tidak usah terlalu kontras, apalagi terlalu kentara karena bangunannya terlalu tinggi atau besar daripada bangunan sekitarnya. Jadi cukup yang sederhana dan tidak berlebihan. Itu pada kisah Nabi kita, di mana penampilan beliau tidak ada yang bermewah-mewahan. Beliau selalu bersikap rendah hati atau apa adanya, sederhana. Itulah arti dari prinsip yang kedua. Dan yang ketiga itu ada prinsip peringatan tentang toleransi kultural. Nah, dalam arsitektur menegaskan jika keharusan yang kita lakukan untuk menghormati budaya dan kehidupan sosial masyarakat di mana bangunan itu didirikan. Jadi selama itu tidak berlawanan dengan agama Islam, kita boleh menggunakan bahasa arsitektur masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi dan material yang ada di tempat tersebut. Jadi pada intinya prinsip pengingatan kepada toleransi kultural ini pada bangunan seperti masjid contohnya, mungkin di sekitar masjid itu tidak semua orangnya beragama. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghargai budaya agama lain. Itulah poin ketiga. Yang poin keempat itu ada prinsip pengingatan tentang ibadah dan perjuangan. Rasulullah juga sudah mengingatkan dalam berbagai hadisnya bahwa beliau secara tegas menjelaskan bahwa seorang muslim bukanlah seorang individu yang bisa berdiri sendiri dan mencari keimanan dan ketakwaannya untuk diri sendiri. Seorang muslim adalah bagian dari masyarakatnya. Nah, itulah pentingnya berjuang demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat bersama.
Kemudian yang prinsip terakhir yaitu prinsip pengingatan kepada kehidupan yang berkelanjutan. Nah, prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting, namun seringkali dilupakan oleh banyak orang, yaitu kematian dan kehidupan setelah mati, yang menjadi salah satu pilar penting dari prinsip hidup, filosofi, dan keimanan dalam Islam. Seringkali sebagai seorang manusia, kita dilenakan dengan kemewahan dunia atau kesibukan di dunia, lalu melupakan kewajiban akhirat dan melupakan bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Dalam prinsip keimanan Islam yang menyatakan bahwa setelah kematian setiap orang akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatannya di dunia, dan dalam firman Allah banyak mengingatkan manusia untuk mempersiapkan bekal bagi menghadapi kehidupan setelah mati dengan memperbanyak amalan di dunia. Itu dia penjelasan dari prinsip-prinsip Islam dalam arsitektur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian.